Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian yang kelas 11, kita lanjut kembali pelajaran kita pendidikan agama Islam dengan tema kali ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 mengenai memaknai ketaatan secara benar. Nah, tadi sudah kita baca sama-sama di Quran Surah An-Nisa tentang memaknai ketaatan secara benar, ya. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Jadi di sini saya ingin jelaskan, kita tadi sudah sama-sama membaca dan mendengarkan. Jadi isi kandungan ayat tersebut adalah taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi segala sesuatu diperintahkan itu adalah sifatnya kebaikan, dan segala sesuatu dilarang itu adalah sifatnya pasti ada mudarat, dampak ataupun bahaya. Nah, sekarang kita cenderung melakukan yang dilarang ketimbang melakukan yang diperintahkan. Ini salah. Harusnya kalian yang melakukan adalah yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau perintahnya disuruh sholat, laksanakan. Ini bukan perintah orang tuamu, bukan perintah gurumu, ini perintah Allah. Maka kalau perintah Allah wajib kau laksanakan. Jangan terlalu gampang, enteng dan sepele tidak melaksanakan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ya. Saya ingatkan kembali anda sekalian, jangan terlalu gampang dan sepele meninggalkan ibadah sholatmu, karena kalian itu sudah mumayyiz dan mukallaf, sudah dibebani dosa. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan yang sifatnya adalah ibadah atau kebaikan, maka kalian akan mendapatkan ganjarannya, dosa. Tetapi kalau kalian melaksanakan, alhamdulillah, itu kebaikannya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Jadi perintah ini laksanakan. Nah, yang dilarang jangan kau laksanakan, tinggalkan. Terkadang kita lebih cenderung suka melaksanakan apa yang dilarang. Kenapa Allah itu melarang khamar, minuman keras, dan kawan-kawannya? Ada narkoba, itu termasuk kawan-kawan dari khamar, itu dilarang Allah. Kenapa? Itu adalah rijsun fi amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kalian kalau melaksanakan apa yang Allah larang yang mengandung dosa, maka kalian melaksanakan amalan syaitan. Jadi kalian akan mengikut syaitan. Syaitan itu berasal dari api, kampungnya di mana? Api neraka. Kalau kau ikut kepada perbuatan syaitan, maka ikut pulang kampung kepada api neraka. Kampungnya syaitan di neraka, karena bahan dasar penciptaan dari syaitan adalah api. Nah, silahkan kau ikut perintah Allah atau mengikuti langkah-langkah syaitan, tinggal pilih. Kalau kita sebagai manusia yang bernalar, yang sudah Allah kasih akal pikiran, tentu kita gunakan adalah akal kita, maka kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, karena larangan itu pasti berbahaya bagi diri kita. Karena apa? Inilah salah satu bukti dari tanda sayangnya Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Maka ikutilah apa yang Allah perintahkan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Itu kandungan ayat yang pertama. Yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaati perintah Rasulullah merupakan merupakan pengaplikasian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Artinya kita suruh lagi mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya. Jadi apa yang Rasul suruh kepada kita, maka kita laksanakan. Karena apa? Karena itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mematuhi pemimpin. Nah, pemimpin di sini, kalau kamu menjadi anak, maka pemimpin dalam rumah tanggamu adalah kedua orang tuamu. Maka ketika orang tuamu memerintahkan, wajib kamu laksanakan. Selama perintah orang tuamu itu adalah mengandung kebenaran dan kebaikan, silahkan laksanakan. Tetapi jika orang tuamu memerintahkan kepada yang salah, jangan engkau ikuti, ya. Menolaknya pun dengan cara halus, bukan menghardik atau membentaknya.
Maka ketika semua perintah orang tuamu mengambil kebaikan, silahkan laksanakan, ya. Kalau kamu sebagai murid di sekolah, maka ikutilah, laksanakan perintah dari bapak ibu gurumu. Laksanakan selama itu mengandung kebaikan, jika tidak maka tinggalkan. Maka kalau kalian disuruh mengerjakan tugas, maka kerjakan, bukan tidak dikerjakan. Kalau kalian disuruh belajar, maka belajar. Kalau disuruh menghafal, menghafal, jangan malah bermain. Di rumah main HP, di sekolah main HP, di masjid main HP, berarti kamu tidak melaksanakan perintah Allah, perintah orang tua, dan perintah gurumu. Lantas perintah siapa yang kau ikuti? Atau bisa jadi kau mengikuti perintah dari temanmu, yaitu syaitan laknatullah, ya. Nah, kalau kita sebagai warga negara yang baik, maka ikuti pemerintah kita. Di hari ini kita tengah mengalami situasi yang tidak mengenakan, maka kita disuruh memakai masker, wajib kita ikuti memakai masker. Kalau kita disuruh cuci tangan dengan sabun, silahkan kita ikuti cuci tangan dengan sabun. Itu merupakan bukti salah satu kita taat kepada pemimpin, yaitu presiden. Melalui peraturan yang dikeluarkan, kita ikuti, ya. Yang keempat adalah jika ada masalah, jika kita berselisih, kembalikan ke dalam Al-Quran dan hadis. Bukan malah kita berbantah-bantahan, berdebat yang tidak ada kunjung usainya. Jadi kita harus kembali kepada Al-Quran. Perintah Al-Quran apa kalau ada permasalahan? Syura bainahum, bermusyawarah di antara kita untuk mengambil mufakat, untuk mengambil jalan tengah, bukan malah berdebat berkepanjangan yang tidak ada akhirnya. Itu adalah sebuah perintah Allah yang tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi anandaku sekalian, saya ingatkan kembali lagi, kesimpulannya adalah kita wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Karena sifat perintah itu adalah wajib, maka harus dilakukan, dan larangan itu adalah sifatnya bahaya, maka kita tinggalkan. Pada prinsipnya kita harus sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kepada anandaku sekalian memberikan semangat, motivasi kita untuk selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.